sahabat Tora semuanya. Terima kasih sampai hari ini dan jam ini kalian masih nonton konten saya. Oke, di konten ini saya ingin kasih tahu Bunda nih tentang tindakan nekat pelakor agar bisa menguasai suami orang yang dia inginkan. Nah, tindakan nekat ini saya kategorikan tindakan nekat yang haram ya. Kenapa haram? Karena tindakan ini sifatnya memaksa dan ada efek kerugian yang ditimbulkan. Nah, ada 5 tindakan yang akan saya bahas nantinya. Tapi sebelum itu, buat bunda yang saat ini suaminya selingkuh atau punya masalah lain dalam rumah tangganya dan butuh bantuan untuk menyelesaikannya, silahkan ceritakan masalah bunda kepada saya dengan cara WhatsApp ke nomor ini. Ceritakan tentang masalah bunda dan saya akan bantu carikan solusi lahir dan batin yang tepat untuk bunda nantinya. Oke, kembali ke bahasan. Jadi menurut cerita dari klien-klien saya ya, dan juga beberapa informasi dari buku dan internet yang saya baca, ternyata wanita pelakor ini berani melakukan hal-hal nekat untuk mendapatkan dan menguasai hati laki-laki yang dia sukai. Bahkan nih ya, tindakan-tindakannya ini tidak mempedulikan norma atau dampak yang ditimbulkan dari tindakannya. Jadi karena saking cintanya si pelakor ini, mereka itu tidak peduli ya, apakah tindakan ini tuh halal atau haram, benar atau salah, bahkan dia tidak peduli apakah itu membahayakan dirinya dan orang lain atau tidak. Dalam pikirannya, mungkin yang penting saya dapat cinta si suami dan bisa merebutnya dari istri sahnya. Mungkin itu yang ada dalam pikirannya ya, atau ada pikiran lain, saya pun nggak tahu. Tapi yang jelas, tindakan dia ini sangat nekat dan sangat berbahaya. Untuk itu, sebagai istri sah, bunda harus cukup jeli dan gak boleh sembarangan menghadapinya. Nah, apa saja tindakannya? Yang pertama, pasang susuk. Ya, banyak sekali pelakor yang melakukan ini ya. Mereka itu tidak peduli jika pasang susuk ini tuh bisa menghambat kematian mereka. Mereka tidak peduli jika efek energi susuk kalau hilang bisa membuat wajahnya jadi terlihat lebih tua. Dan bahkan dia tidak peduli jika pasang susuk hitam adalah tindakan bersekutu dengan jin atau setan. Dan itu melanggar norma agama. Yang kedua, pakai pelet. Ini sama ya dengan pasang susuk tadi. Jadi biar si laki-laki yang dia suka itu terpesona dan terikat batinnya, maka mereka menggunakan ilmu pelet. Dan pelet yang paling sering digunakan adalah pelet seperti pelet birahi atau bahkan bisa juga jaran goyang. Iya, tergantung kebutuhan mereka ya. Yang ketiga, mengancam membocorkan perselingkuhan suami. Jika pasang susuk dan pelet sudah dilakukan dan ternyata si laki-laki ini masih punya pikiran untuk kembali ke istri sahnya, maka si pelakor ini akan mulai mengancam untuk membocorkan perselingkuhannya. Mungkin dia akan membocorkan ke istri sah si laki-laki atau ke tempat kerja suami agar dia itu dipecat atau mendapatkan teguran di pekerjaannya. Intinya, dia akan mulai ngancam-ngancam. Dia nggak peduli kalau ancaman itu bisa dipidanakan atau bisa membuat si laki-laki jadi kalap dan bisa melakukan tindakan nekat lainnya. Yang keempat, menjebak suami. Kalau dia sudah pakai pelet, susuk, bahkan mengancam suami tidak mempan, maka dia akan merencanakan cara untuk menjebak suami. Caranya ya macam-macam ya. Mungkin saat mereka berhubungan, kemudian si pelakor itu merekam dan akhirnya dikirim ke istri sahnya. Atau dengan cara lain yang intinya, kalau si suami terjebak di situasi itu, suami tidak bisa menolak keinginan si pelakor. Untuk itu, banyak suami yang ingin taubat selingkuh, tapi dia tidak bisa karena si pelakor itu sudah berhasil menjebak si suami. Jadi bunda harus hati-hati ya. Yang kelima, mencoba bunuh diri. Terakhir nih, kalau susuk, pelet, ancaman dan menjebak masih tidak berhasil, maka cara yang terakhir, dia akan coba untuk bunuh diri. Dia tidak peduli kalau tindakan bodohnya itu bisa menghilangkan nyawanya beneran. Yang dia pedulikan cuma dia bisa membuat suami orang itu yang dia cintai mau memperhatikan dirinya dan bisa kembali kepadanya. Ini sangat bodoh, nekat, dan aneh menurut saya. Tapi ini benar-benar terjadi. Itu ya
5 tindakan haram dan nekat si pelakor. Jika seandainya Bunda ada yang suaminya selingkuh, terus si pelakor itu melakukan salah satu atau beberapa tindakan yang sudah saya sebutkan tadi, pesan saya tetap tenang. Tapi saat tenang, Bunda harus tetap waspada untuk mengamati situasinya. Lakukan langkah yang tepat agar keadaan tidak memburuk. Nah, kalau Bunda sulit menentukan langkah yang tepat ini, segera hubungi saya. Nanti saya akan bantu Bunda. Kontak saya di sini. Baik, itu dulu untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam hangat, harmonis, dan bahagia dari saya, Ratu Aura.